keutamaan atau fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Tadi saya sebutkan Al-Quran dalam kehidupan kita, pertama fungsinya adalah sebagai petunjuk. Petunjuk. Teman-teman beli elektronik, misalnya beli apalah, itu juga ada buku petunjuk. Kalau enggak gimana bisa mengoperasikannya? Kehidupan ini tanpa petunjuk, bagaimana bisa menjalankannya? Kehidupan kan tidak mudah teman-teman semua. Allah sendiri janji kok bahwa dalam kehidupanmu engkau akan diuji dengan ketakutan. Teman-teman pernah takut nggak dalam hidup? Pasti pernah. Nggak ada seorang pun yang nggak takut dalam kehidupan ini. Ada takut pasti. Pernah kekurangan harta, kekurangan jiwa, orang yang kita cintai meninggal dunia misalnya, pernah? Pernah. Dalam kehidupan ini Allah janjikan pasti kita diuji dengan apa? Kekurangan, kehilangan, apalagi kesakitan, itu pasti ada dalam kehidupan kita. Pasti ada ujian itu. Lalu engkau merasa aman-aman saja tanpa diobati dengan Quran, tanpa petunjuk. Gimana bisa menjalankan kehidupan tanpa petunjuk dari Quran, teman-teman semua? Jadi Quran fungsinya dalam kehidupan kita sebagai petunjuk. Namanya petunjuk ya tiap hari supaya arahnya benar. Makanya petunjuk ini kita lihat dalam surah Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua Quran sebagai petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan untuk menjadi petunjuk. Jadi nggak ada lagi tawar-menawar. Masa Islam terbanyak di muka bumi ini, yaitu Indonesia salah satunya, masa sampai hari ini nggak bisa baca Quran? Masjid di mana-mana banyak. Berapa meter ada masjid? Guru Quran di mana-mana banyak. Kemana aja selama ini? Kok nggak bisa baca Quran? Katanya Muslim terbesar di dunia. Kok nggak bisa baca Quran? Kenapa masih terbata-bata udah berapa puluh tahun hidup? Kemana aja selama ini? Kenapa terbata-bata baca Quran? Karena belum banyak bacanya. Saya tanya sama guru saya, ya Syekh tolong nasihatin dong, gimana caranya supaya saya terus bisa bersama Quran? Kata beliau, baca sebanyak-banyaknya. Kenapa ada orang bisa fasih, Bu? Kenapa? Karena tiap hari baca, ya enggak? Kenapa ada orang terbata-bata? Karena enggak tiap hari baca, enggak sering baca. Makanya masih terbata-bata, mumpung masih ada waktu. Umur kita berapa sih? 60 sampai 70 tahun umurnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 40 tahun itu warning. Dalam agama kita ini 40 tahun udah siap-siap landing. Siapa di sini umurnya 40 tahun? Udah siap-siap landing, Bu. Ibarat naik pesawat nih, ini umur 40 tahun udah di atas nih, udah nggak bisa lagi naik ke atas, tinggal siap-siap turun. Masa umur 40 tahun sampai hari ini masih males sama Qurannya? Nasihat buat saya juga sih ibu-ibu sekalian. Jadi untuk kita semua, Quran adalah sebagai petunjuk buat kita, ya, mengenai petunjuk antara yang hak dan yang batil. Jadi cari guru Quran sekarang. Belajar Quran setiap hari, baca Quran setiap hari. Sekarang kan banyak forum-forum dan sebagainya, baca ibu-ibu sekalian. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk. Dia ngasih tahu arah, ini loh yang benar, yang lurus, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sama Quran, dia pasti baik-baik aja. Kalau sedih-sedih tapi dia akan baik-baik aja, karena banyak ayat Quran bertebaran menghibur hatinya. Ketika dia buat dosa, dia ketakutan karena banyak ayat-ayat Quran yang mengancam. Ayat-ayat ancaman itu dia takut karena dia ingat dengan Quran yang dia baca. Dan Al-Quran memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran, Bu, dia datang, Bu. Nanti di kubur kita dia datang. Nanti di hari akhir dia datang, dia bilang, ya Allah, ridhoi orang ini, ya Allah. Gara-gara aku dia nggak tidur malam, ya Allah. Gara-gara aku siangnya dia tidak mengerjakan hal yang banyak yang lain-lain kecuali karena aku ridhoi dia, ya Allah. Siapa pembela mati-matian itu? Al-Quran. Makanya tadi kita doa, Allahumma arhamna bil Quran. Apa doanya itu? Ya Allah, jadikan Quran sebagai pembela. Quran itu datang sebagai pembela, Bu, untuk kita. Saya mau ceritain kisah ini, berulang kali saya ceritain kisah ini. Ibu saya kemarin koma 11 hari di haji tahun lalu. Ibu tahu nggak cerita itu? Ibu saya koma waktu saat selesai haji di kota Mekah. 11 hari pakai ventilator, Bu, koma. Ketika beliau bangun dan sekarang sehat, alhamdulillah. Yang kata dokter ini ajaib, harusnya nggak bertahan, tapi ini ajaib. Ibu tahu nggak karena apa? Karena Quran, Bu, karena Quran. Ketika pada akhirnya ibu saya sadar, ibu saya katakan, ibu tuh mimpi, kata beliau, tidur. Ketika bangun, kok luas banget ya, tapi gelap.
tidur sendirian, tapi kok luas, tapi gelap, kata beliau. Tiba-tiba dari kejauhan ada yang tinggi besar, nggak kelihatan wajahnya, nggak kelihatan karena gelap. Tiba-tiba bawa Quran. Quran itu yang memancarkan cahaya sehingga tempat itu menjadi sangat terang benderang, katanya. Wallahu alam ya Bu, ini kan kesaksian beliau, saya nggak tahu. Kata beliau seperti itu. Akhirnya kata ibu saya, tempatnya luas, tempatnya terang, ya udah tidur lagi deh. Nggak ngerasa takut sama sekali, kayak lagi tidur, ya udah tidur lagi deh. Tempatnya aman kok. Tiba-tiba ibu saya bangun, ibu saya cerita ketemu sama orang tuanya dan sebagainya. Saya pikir hal-hal kayak gini ada di sinetron aja. Taunya ibu saya ngalamin. Jadi saya, ibu saya koma Bu pada saat itu. Dari situlah kemudian saya sadar betapa dahsyatnya Quran itu dalam kehidupan kita. Begitu ya teman-teman semua. Jadi Quran itu datang sebagai petunjuk. Ibu-ibu ingat kisah Umar bin Khattab? Ibu-ibu baca deh, kita baca bareng-bareng boleh nggak? Supaya yang belum baca Quran udah baca pada pagi hari ini. Surah Toha. Surah Toha ayat 1 sampai 8. Boleh baca bareng-bareng? Surah Toha surah keberapa? 20 ya? Coba baca dulu Qurannya, surah Toha, surah ke-20, ayat 1 sampai 8. Ibu-ibu lihat, kita baca bareng-bareng. Sayyidina Umar bin Khattab, yang masa lalunya begitu kelam, membunuh bayi perempuannya hidup-hidup, kemudian tukang bergulat, tukang bertengkar, tukang berantem. Orang-orang takut pada Sayyidina Umar. Ketika dengar Quran, langsung berubah. Ketika dengar Quran langsung bergetar hatinya. Ketika dengar Quran langsung tertunduk, terjatuh, dan saat itu menyatakan dirinya sebagai seorang muslim dan kemudian menjadi muslim sejati. Kita baca ayat yang menggetarkan hatinya Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu surah Toha ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu ayatnya? Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna. Sadaqallahul adzim. Ibu, ini surah yang merubah seorang Umar bin Khattab yang tadinya ingin bunuh Nabi berubah menjadi pejuang untuk agama ini. Sayyidina Umar bin Khattab menunjukkan apapun masa lalumu, seburuk dan sekelam apapun masa lalumu, ketika engkau mau berubah, engkau bisa menjadi orang yang terhebat. Sayyidina Umar bin Khattab kuburnya dikuburkan sebelah dengan kubur Nabi. Setiap kali kita berkunjung ziarah ke makam Nabi, kita nggak hanya kasih salam untuk Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Kita juga kasih salam untuk Sayyidina Umar, juga Sayyidina Abu Bakar, karena bersebelahan kuburnya. Artinya apa? Sekelam apapun masa lalumu, sebanyak apapun dosa yang kau lakukan, ketika engkau mendapatkan petunjuk dari Allah, berhijrah secara total, secara kafah, secara menyeluruh, seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha? Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Al-Quran bukan hadir kepadamu supaya engkau jadi susah, bukan. Sebaliknya Al-Quran melindungi dirimu, Al-Quran menjadi penghibur hatimu, Al-Quran menjadi obat bagi dirimu. Engkau lagi sedih, wudhu baca Quran, menenteramkan hatimu. Ayat-ayat itu kadang-kadang akan menggetarkan hatimu, tanda hatimu masih hidup, teman-teman semua. Hati itu ada yang hidup, hati ada yang sakit, hati ada yang mati. Hati mati tidak berefek sama sekali. Dengar Quran masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Maka beruntunglah teman-teman yang hatinya masih bergetar ketika disebut nama Allah atau dibacakan ayat-ayat Allah. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau jadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Allah Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Milik Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, yang ada di antara keduanya, semua yang ada di dalam bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Allah mengetahui yang lebih rahasia dan yang lebih tersembunyi. Engkau tidak mengucapkan secara keras, hanya di hatimu. Allah tahu semuanya tentang dirimu. Dialah Allah, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang memiliki nama-nama yang baik. Ayat ini menggetarkan hati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, teman-teman semua. Yang tadinya mau bunuh Nabi, hari itu juga menyatakan keislamannya kepada Nabi, hari itu juga mengumumkan keislamannya di hadapan orang banyak, dan akhirnya menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam agama ini, Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi teman-teman semua dari kita punya dosanya masing-masing. Enggak ada orang yang bersih dari dosa, enggak ada. Apa kata Rasulullah? Semua Bani Adam berbuat dosa. Namun yang paling terbaik di antara mereka adalah mereka yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada satu kaum yang enggak buat dosa, Allah akan ganti dengan kaum yang buat dosa. Artinya apa? Sunatullah, memang kita manusia biasa, kadang kita buat dosa, kadang kita taat, kadang kita buat dosa, kadang kita taat. Namun semua apa yang kita lakukan Allah ampuni. Makanya dikatakan setiap kali kita katakan ya Allah ampuni, Allahumma firli dzambi, kata Allah, hambaku ini tahu dia memiliki Tuhan yang Maha mengampuni dan aku mengampuni dia. Sampai kapan teman-teman semua? Sampai kita bosan minta ampun sama Allah. Artinya apa? Allah terus mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Jadi teman-teman semua di sini kita kembali lagi bahwa Al-Quran sebagai petunjuk. Engkau tidak bisa mungkin menjalankan kehidupan ini tanpa petunjuk. Hilang arah, linglung, nggak tahu apa-apa, bingung, mesti gimana ya Allah? Saya mesti gimana menjalankan ini ya Allah? Gimana cara penyelesaiannya? Semuanya ada di dalam Al-Quran, teman-teman semua. Semuanya ada dalam Al-Quran. Engkau perlu petunjuk dalam kehidupanmu biar gak hilang arah.